Ya, sudah saya rekam. Ini nih yang nomor tabel 4, poin 1, itu namanya double barrel. Double barrel itu tidak boleh dalam satu pertanyaan atau pernyataan kuesioner mengandung lebih dari 2 kompetensi atau indikator. Kalau nomor 1 coba. Pada akhir pembelajaran akidalak, siswa merasa senang dan itu double itu. Cukup senang saja. Nah, gitu. Nanti kalau mau tambah setelah dannya dibuat nomor 2 boleh ya. Pada akhir pembelajaran akidalak, siswa termotivasi. Nah, boleh. Itu dibuat nomor 2. Jadi kaidah menulis angket itu indikator atau butir pernyataan atau butir langsung aja di enter boleh itu. Nah, di enter di apa namanya tambahi desain, klik desain coba, klik atas, nambahi kolom lah atau mau di insert juga boleh. Iya. Nambahi kolom, layout atau desain, klik atas itu. Ya, selamat datang Ustaz SD. Assalamualaikum Ustaz. Ya, waalaikumsalam. Nah, ya. Ini sambil menunggu dengan ini Ustazah Subaidah ini apa namanya memanfaatkan. Nah, kayak gitu. Oh, Ya. iya. Nah, ya. Nanti yang lainnya menyesuaikan. Jadi tidak boleh dalam satu butir pertanyaan atau pernyataan lebih dari 2 indikator. Nah, indikator. Nanti kalau 2 ya dipecah ya. Baik, saya kira karena Ustadz Edi sudah muncul, dipersilahkan, saya sudah record, nanti bisa untuk di-share teman-teman apa namanya untuk kebaikan bersama. Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita awali untuk seminar kali ini dengan melafalkan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Amma ba'd. Yang saya banggakan teman-teman profesor yang pada malam hari ini hadir, nanti yang lain menyusul karena kita memanfaatkan berpacu dengan waktu. Insya Allah apa namanya semester 4 sudah selesai lah. Ini sudah terlihat ini kerangkanya ya. Kerangkanya. Banyak sekali ya Ustaz sekarang. Iya, ini jadi apa namanya cepat. Waktunya kok berjalan cepat ya. Insya Allah selesai ini sudah. Nanti kalau sudah apa namanya seminar, kemudian datang ke fakultas, nanti apa namanya ketemu saya, nanti saya tanda tangan, terus sekaligus minta izin riset. Nah, gitu. Jadi targetnya nanti setelah besok Februari registrasi, kemudian nanti atau Januari akhir lah ya, Januari akhir setelah semesteran diperbaiki langsung ke kampus, kemudian saya tanda tangan langsung minta izin penelitian atau izin riset. Nah, izin riset karena ini mungkin sekolahnya penelitiannya di tempat sendiri, tidak perlu izin ke Kesbanglim ya, Kesbanglim Mas. Biasanya dari fakultas nanti dikirim ke Bapeda, dari Bapeda ke sekolah, nah itu lintas apa namanya departemen, itu agak lama ya. Kalau biasanya antar provinsi itu lama lagi harus ke Semarang ya. Tapi ini karena penelitian tempat sendiri, birokrasinya bisa dipangkas dari fakultas langsung ke sekolah sendiri, bisa ya, bisa cepat. Saya kira begitu, monggo dipersilakan, disampaikan latar belakang, rumusan masalah, kemudian metode penelitian, kemudian instrumen. Ini instrumennya sudah siap sehingga mungkin bisa untuk dibawa berlari nih. Monggo, Ustaz Edi.
Izin share screen dulu tadi. Yeah. Sudah terlihat ya Ustadz? Yeah, sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Yang kami hormati Bapak Ustadz Darusad yang senantiasa memberikan arahan bimbingan kepada kita semua. Mudah-mudahan Bapak Ustadz Darusad senantiasa selalu dalam limpahan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kami hormati pula segenap rekan-rekan mahasiswa Universitas Muhammadiyah Purwokerto, khususnya jurusan Fakultas Agama Islam, jurusan Pendidikan Agama Islam, yang mudah-mudahan selalu dalam kebahagiaan dan selalu diberi keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Izinkan kami menyampaikan terkait dengan rangkaian daripada tugas-tugas untuk sampai kepada tesis. Salah satunya adalah proposal tesis. Untuk malam ini saya akan menyampaikan proposal tesis yang saya ajukan. Namun sebelum itu sedikit saya sampaikan untuk penyusunan proposal ini. Saya mencoba menyesuaikan dengan apa yang sudah diberikan dalam petunjuk teknis pembuatan atau penyusunan proposal tesis yang sudah diberikan sebelumnya. Hari ini izin menyampaikan hasil susunan dari saya, Ustaz. Adapun untuk judul daripada proposal tesis yang kami ajukan adalah pengembangan media pembelajaran kemuhammadiyahan yang berbasis Android untuk penguasaan materi peserta didik pada SMK Muhammadiyah Latu Sirampo. Untuk latar belakang, jadi untuk sedikit kami ringkas bahwa saat ini perkembangan teknologi itu sudah sangat canggih sekali, sangat cepat sekali, di mana hampir setiap anak-anak di sekolah, baik tingkat SMP, tingkat SMA, itu senantiasa sudah menggunakan smartphone. Bahkan di tempat kami, yaitu di Sirampo, beberapa sekolah-sekolah yang sering kami datangi juga dalam rangka sosialisasi di SMP ataupun di sekolah lainnya, terutama yang di wilayah Sirampo, itu rata-rata Bapak Ibu gurunya itu menyampaikan bahwasannya hampir 90% anak itu pasti bawa HP di sekolahnya. Dan pada saat pembelajaran pun mereka kadang mainan HP, terutama main game online. Kecanggihan teknologi ini memberikan tanggapan besar dalam memainkan peran yang sangat penting sekali dalam mencerdaskan bangsa. Kalau ini tidak dimanfaatkan, tentunya akan lebih banyak mudaratnya. Jadi kemajuan di bidang teknologi ini perlu kita manfaatkan semaksimal mungkin, terutama dalam hal tujuan pendidikan agar menghasilkan pendidikan yang lebih baik, terutama membantu mereka yang tentunya sangat kental sekali kesehariannya dengan dunia gadget atau dunia smartphone. Perkembangan teknologi tersebut seharusnya diimbangi dengan kemampuan teknologi selain mampu dalam penguasaan teknik,
juga bisa menghasilkan karya-karya ilmiah. Sangat penting sekali untuk bagi para pendidik juga, sehingga bisa menghasilkan media pembelajaran yang dapat mendongkrak secara maksimal keaktifan dan pemahaman peserta didik dalam proses pembelajaran. Secara umum, di proses pembelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan, terutama di sekolah di Sirampok ini, itu kebanyakan Bapak Ibunya itu menggunakan metode ceramah, serta anak-anak ditinggali buku untuk ditulis. Walaupun sudah ada buku cetak yang sudah dibagikan ke anak-anak, tetapi kadang-kadang anak-anak lebih cenderung malas sekali literasinya. Bahkan Bapak Ibu guru yang mengajarkan juga mereka cenderung hanya ceramah saja, menyampaikan jamnya habis, kemudian masuk ke kantor, ganti jam, pindah ke ruangan lainnya. Nah, sedangkan kita lihat dari sifat dan tingkah laku anak-anak yang ada di sekolah, juga lingkungan serta pengalaman yang berbeda-beda, tentunya hal ini perlu kita sikapi juga dengan melakukan pengembangan, terutama dalam media untuk supaya bisa diterima oleh anak-anak. Dari kurikulum juga, terutama yang sekarang, yaitu kurikulum Merdeka, itu anak-anak juga perlu dicek profil setiap anak-anak, background mereka, juga latar belakang mereka juga perlu dicek oleh pengajar. Oleh karena itu, guru perlu yang sifatnya untuk melakukan pengembangan agar anak-anak yang dari background atau profil yang berbeda-beda itu dapat tertarik dengan media, terutama untuk di pendidikan. Kemudian melihat perangkat smartphone yang sudah sangat pesat sekali, terutama HP-HP yang sudah sangat canggih sekali, ini mudah sekali dioperasikan. Nah, ini menunjukkan perkembangan teknologi informasi itu sudah merambah pada berbagai lini, ditandai dengan berbagai perkembangan sistem operasi perangkat mobile seperti Android, iOS, kemudian Windows Phone, dan lain-lainnya. Perangkat mobile ini pemanfaatannya masih sangat minim. Dengan adanya permasalahan tersebut, kami memberikan suatu inovasi yang mungkin efektif dan dapat diterapkan, terutama hal media dalam penyampaian bahan materi pembelajaran. Adapun inovasi yang kami kembangkan yaitu media pembelajaran yang berbasis Android. Tujuannya apa? Agar guru dapat memilih media pembelajaran yang sesuai dan cocok untuk digunakan sebagai tujuan tercapainya tujuan pembelajaran yang telah ditetapkan oleh sekolah. Kemudian untuk identifikasi masalah, yaitu kurangnya kreativitas guru untuk mengembangkan media pembelajaran, kurangnya interaksi pengalaman sosial tokoh masyarakat pendiri Muhammadiyah di lingkungannya itu dengan peserta didik, kurangnya minatnya siswa untuk mengikuti dan memahami, terutama dalam mata pelajaran kemuhammadiyahan, kemudian juga nilai ulangan yang buruk dan identik, siswa itu kurang memahami pelajaran. Butuh adanya media pembelajaran untuk dikembangkan dan harapannya bisa meningkatkan kemampuan para siswa dan keefektifan dalam pembelajaran. Pembatasan masalah, kami membatasi masalah yaitu tentang bagaimana mengembangkan media pembelajaran kemuhammadiyahan berbasis Android untuk meningkatkan penguasaan materi peserta didik pada mata pelajaran kemuhammadiyahan. Kemudian, apakah media pembelajaran kemuhammadiyahan yang berbasis Android ini yang telah dikembangkan
dapat meningkatkan penguasaan materi peserta didik. Kemudian tujuan penelitian. Tujuan ini adalah untuk bisa menghasilkan produk berupa aplikasi Android untuk media pembelajaran kemuhamadiyahan guna meningkatkan penguasaan materi peserta didik. Kemudian mengetahui peningkatan penguasaan peserta didik pada mata pelajaran kemuhamadiyahan setelah menggunakan aplikasi media pembelajaran yang berbasis Android. Spesifikasi produk yang kami kembangkan adalah aplikasi yang berbasis Android. Ini sebagai media pembelajaran digunakan oleh peserta didik dalam rangka meningkatkan pemahaman materi kemuhamadiyahan. Kemudian juga harapannya aplikasi Android ini dapat digunakan peserta didik sebagai media pembelajaran yang efektif di SMK Muhammadiyah di Sirambo. Manfaat penelitian. Manfaatnya secara praktis sebagai pengetahuan dan masukan bagi para pendidik, mahasiswa yang berkecimpung dalam dunia pendidikan mengenai pengembangan media pembelajaran dengan memanfaatkan sarana dan prasarana sekolah dan mempertimbangkan potensi yang dimiliki oleh peserta didik. Kemudian secara teoritis, hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pada perkembangan pendidik menjadi sumber rujukan dalam mengembangkan media pembelajaran agar lebih menarik dan diminati peserta didik. Kemudian secara metodologi, hasil penelitian ini digunakan sebagai bahan evaluasi terhadap media pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran. Adapun secara khusus, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi siswa, dapat meningkatkan semangat dan motivasi belajar, dapat memperluas wacana ilmu keislaman, kemuhamadiyahan, serta perjuangan para tokoh pendiri awal Muhammadiyah di Sirambo. Dapat membantu melengkapi kurangnya media pembelajaran yang dimiliki. Kemudian bagi sekolah, dapat membantu kelancaran proses pembelajaran mata pelajaran kemuhammadiyahan. Dan bagi peneliti dapat memberikan sumbangan pemikiran ke dalam dunia pendidikan. Kemudian tadi apa ya, sampai metode penelitian ya Ustaz. Untuk model boleh nanti model ini masuk di metode. Di metode. Iya, metode. Nah, iya. Metode. Model pengembangannya pakai apa? Yang ini ya Ustaz. Model pengembangannya menggunakan RND, yaitu penelitian yang digunakan untuk menghasilkan produk tertentu, serta menguji keefektifan produk tersebut. Di sini. Yang ini perlu dijelaskan, Ustaz. Mungkin kriteria, boleh. Terus kriteria. Berarti kan ada kriteria efektif, ya. Kemudian kriteria di tujuan. Nanti disesuaikan dengan namanya. Terus, berarti belum.
Tujuan. Coba kembali ke tujuan penelitian. Tujuan penelitian. Tujuan Nah, penelitian. ya ini ya. Ya, tujuan penelitian. Terus atasnya boleh rumusan masalah. Ya, nomor 3 ini tingkat keefektifan. Nah, ini kan efektif. Nanti ditambahkan kriteria efektif. Tapi sebenarnya ditambahkan di bab 3 namanya kriteria keefektifan media. Nah, kriteria keefektifan. iya. Jadi nanti dibuat skala. Skala tadi instrumennya sih sudah dibuat skala. Jadi misalnya 80 ke atas nanti efektif. 75 sampai 79 cukup efektif. Nanti saya tambahkan. Ini yang belum ada ya. Terus rumusan nomor 2 menarik. Bagaimana tingkat kemenarikan? Nah, itu mengukur menarik nanti dibuat skala juga. Nah, namanya dibuat kriteria. Di instrumennya, Ustaz. Ya, di instrumen, tapi di metodenya ditambahkan di situ, belum ada. Namanya kriteria untuk mengukur efektif dan menarik. Ya. Nah, ditambahkan. Terus bawah, terus oke, terus nah di sini tambahkan. Nah ya di sini. Analisis data. Nah ini nanti dikembalikan yang teknik analisis data dikembalikan ke tujuan rumusan masalah ya, untuk menjawab. Jadi kalau tadi bagaimana kemenarikan, berarti nanti dibuat kategori ini menarik itu kriterianya berapa sampai berapa. Nah, itu. Di instrumennya sih sudah ada itu, tapi nanti dibuat. Bikin di sininya, Ustaz. Ya di situ, iya. 4A boleh kriteria kemenarikan. A, ditulis dulu judulnya boleh. 4A. 4-nya kan sudah A. Langsung A saja itu. Nah, ya kriteria perumusan masalah nomor 2. B berarti menarik ya. Menarik. Kemenarikan. Ya, nanti dibuat seperti atas, skornya terus kategori. Yang B untuk menjawab masalah nomor C, kriteria efektif. Ya, skornya berapa, kategorinya dibuat persis dibuat seperti ini. Ya, ya. Nanti saya kirim kriterianya boleh. Cara membuat kriteria ya. Iya, bisa. Terus langsung lompat ke instrumen. Instrumen. Langsung lampiran berarti ya. Ya, beda ini, Ustaz, beda word. Oh, beda word. Ya, Oh iya. cari dulu, Ustaz. Oh iya. Instrumen. Yang di share tadi sudah ada, share screen. Sudah ada, Ustaz? Iya, yang di share screen, di share di grup sudah ada. Ini Ustaz ya? Sudah kelihatannya, Ustaz. Instrumen penelitian, Ustaz. Sudah kelihatan.
Terlihat ya, Bu? Sudah? Nah, ini untuk instrumen penelitian, penilaian pengembangan media pembelajaran Muhammadiyah berbasis Android untuk penguasaan materi peserta didik di SMK Muhammadiyah Sirambong. Di sini Pak Ustadz Darujat belum. Dilanjut. Silakan dideskripsikan. Untuk instrumen ini diberikan kepada guru pengampu mapel Ismuba yang ada di SMK, di mana untuk poin-poinnya atau aspek kriterianya adalah materi dan soal, kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan standarisasi atau standar kompetensi dan kompetensi dasar. Ini ada indikator sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Kemudian kesesuaian materi dengan tingkat pengetahuan peserta didik. Kemudian kesesuaian penjabaran materi dalam media pembelajaran dengan tujuan pembelajaran. Kemudian kejelasan isi soal, kesetaraan pilihan jawaban, kesesuaian kunci jawaban dengan pembahasan. Yang mana di sini untuk aplikasi atau produknya di dalamnya ada materi-materi yang sudah dimasukkan juga dari buku-buku kemuhammadiyahan terbitan pimpinan pusat, yang mana di dalamnya pun ada soal-soal yang dapat dikerjakan oleh peserta didik. Kemudian aspek kriteria lainnya dulu kebahasaan, yaitu penggunaan bahasa yang tidak menimbulkan penafsiran ganda, serta penggunaan bahasa yang sifatnya komunikatif. Kemudian keterlaksanaan, yaitu ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna. Kemudian kemampuan penggunaan media pembelajaran secara berulang-ulang. Kemudian keunggulan dibandingkan media pembelajaran yang sudah ada. Kemenarikan penyajian media pembelajaran. Kemudian dari segi tampilan audio dan visual, itu adalah kesesuaian ukuran teks dan gambar, kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi, warna ilustrasi gambar, background, warna tampilan, jenis huruf, ukuran huruf, serta pemilihan suara. Yang mana di sini ada beberapa audio atau video yang berasal dari YouTube yang dimasukkan ke dalam aplikasi. Kemudian dari segi rekayasa perangkat lunak, yaitu yang dinilai adalah indikatornya kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran yang dikembangkan. Kemudian kemudahan fungsi touch and drag, atau dalam bahasa umumnya itu dalam pencet-pencet dan pemindahan gambar atau grafis. Kemudian kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran, kemudian kemudahan pengoperasiannya, kemudian peluang pengembangan media pembelajaran terhadap perkembangan iptek-nya juga dimasukkan dalam indikator penilaian penelitian. Kemudian di sini juga ada bagian perbaikan serta saran, barangkali dalam aplikasi perlu ada saran-saran ataupun hal-hal yang perlu diperbaiki. Kemudian untuk ini penjabaran, Ustaz, jabarannya. Jadi tadi di atas ada rubrik penilaiannya, di sini ada penjelasan dari setiap kayak kesesuaian materi dalam media pembelajaran dengan standar isi, apakah sangat baik jika materi dalam pembelajarannya sangat sesuai dengan standarisasi. Kemudian untuk yang nilai baik jika materi dalam media pembelajaran
sesuai dengan standar isi. Jadi dibedakannya pada sangat sesuai, cukup, kurang, dan tidak sesuai. Kemudian untuk aspek mungkin dari segi produknya, secara tampilan audio dan video, dari kejelasan warna ilustrasi gambar misalnya. Di sini gambar memiliki warna yang sangat jelas atau mungkin kurang kontras, burem. Di sini ada warna yang jelas, cukup jelas, kurang jelas, atau yang juga tidak jelas. Kemudian untuk yang pemilihan background atau latar belakang, apakah sangat sesuai dengan materi atau mata pelajaran yang dipilih. Seperti umpamanya misalkan materi kemuhammadiyaan itu kan identik dengan warna hijau. Nah, itu kalau dirasa sangat sesuai, diberikan penilaian sangat baik. Sesuai bisa baik, ataupun mungkin background-nya melenceng dari kesesuaian dengan mata pelajaran yang dipilih, bisa dipilih K atau sangat kurang. Kemudian dari segi rekayasa perangkat lunak, dari segi ini kreativitas dan inovasi dalam media pembelajaran. Jika media itu sangat kreatif dan inovatif, kemudian kreatif dan inovatif. Kalau yang C cukup kreatif, K kurang kreatif. Kemudian dari segi kemudahan fungsi touch and drag, di sini si pengguna itu merasakan apakah dalam proses istilahnya touchscreen-nya itu responsif atau enggak. Ini bisa dinilai sangat baik ataupun baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Kemudian aspek dari siswa, ini masih kurang tepat, ini harusnya siswa. Dari siswa juga memberikan penilaian dari segi kebahasaan, itu penggunaan bahasa tidak menimbulkan penafsiran ganda bagi peserta didik. Kemudian penggunaan bahasa yang komunikatif, dari segi keterlaksanaan, ketepatan pemberian reward atas jawaban pengguna, kemampuan pengguna secara berulang-ulang, keunggulan dibandingkan media pembelajaran dengan yang sudah ada, kemudian dari segi kemenarikan penyajian media pembelajaran. Ini peserta didik dapat menilai sangat kurang, cukup, baik, atau sangat baik. Kemudian dari segi tampilan audio dan visual, produknya, indikator penilaiannya adalah proporsi ukuran teks dengan gambar, kemudian kesesuaian ilustrasi gambar dengan materi, kejelasan warna ilustrasi gambar, pemilihan background, pemilihan warna tampilan, jenis huruf, ukuran huruf, serta pemilihan suara atau musik. Kemudian dari segi rekayasa perangkat lunak, produk yang dihasilkan dinilai juga dari segi kreativitas dan inovasi dalam media pembelajarannya, kemudahan fungsi touch and drag, kejelasan petunjuk penggunaan media pembelajaran, kemudahan pengoperasian media pembelajaran, kemudian peluang pengembangan media pembelajaran terhadap perkembangan iptek. Ini diberikan oleh peserta didik. Kemudian adapun penjabarannya atau penjelasannya dari segi kebahasaan, kalau dinilai sangat baik, itu kata-kata di dalamnya atau kata-kata yang tertera dalam aplikasi ini, dalam petunjuknya, serta alur kerjanya, itu tidak menimbulkan atau tidak membuat kata-kata yang bersifat ambigu. Kemudian kalau dirasa baik, kalimat yang digunakan itu memuat kata-kata ambigu dalam jumlah yang sedikit. Kalau dirasa cukup, kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam jumlah yang sedang. Kemudian kalau indikator kurang, jika kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam jumlah yang banyak. Kemudian
Kalau sangat kurang itu jika jumlah kalimat yang digunakan memuat kata-kata ambigu dalam jumlah yang sangat banyak. Kemudian dari segi penggunaan bahasa yang komunikatif, jika bahasanya itu sangat komunikatif, maka peserta didik dapat memberikan nilai sangat baik. Kalau komunikatif itu baik, kalau cukup komunikatif, peserta didik dapat memberikan penilaian C. Jika kurang komunikatif, K, dan kalau tidak komunikatif, milih SK, atau sangat kurang. Kemudian dari segi tampilan, biasanya anak-anak suka dari segi tampilannya. Dari sisi tampilan yang dinilai adalah proporsinya, itu apakah gambarnya itu terlalu besar atau terlalu kecil, atau dapat di zoom, dapat disesuaikan dengan metode touch screen mereka. Kemudian kalau itu dapat terlaksana, berarti anak-anak dapat memberikan nilai sangat baik. Kalau proporsinya standar bisa menggunakan B, dengan cukup proporsi bisa memilih C. Kemudian kalau kurang bisa memilih K, kalau sangat kurang sesuai proporsinya bisa menggunakan atau memilih S, sangat kurang. Kemudian dari kejelasan warna juga dapat dipilih sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Ini dengan menilai dari segi warna, apakah sangat jelas, jelas, cukup jelas, atau kurang jelas, ataupun tidak jelas. Dari segi kreativitas, aplikasi yang ini apakah kreatif dan inovatif, apakah sangat kreatif, kreatif saja, atau cukup kreatif, ataupun kurang kreatif dan tidak kreatif. Ini peserta didik dapat melakukan penilaian dengan memilih sangat baik, baik, cukup, kurang, dan sangat kurang. Dari segi perangkat lunak, dalam indikator peluang pengembangan media pembelajaran terhadap perkembangan iptek, jika aplikasi ini dapat dikembangkan lagi untuk lebih maju menyesuaikan dengan pengembangan ilmu pengetahuan teknologi, seperti mungkin dikembangkan ke sistem operasi yang lain seperti iOS ataupun sistem operasi Linux, itu berarti dirasa sangat baik. Kemudian jika pengembangannya mungkin terbatas hanya level Linux dan Android, berarti anak-anak dapat memilih B. Kemudian dapat dikembangkan hanya untuk levelnya aplikasi sejenis Android, berarti C. Kalau dapat dikembangkan tapi terbatas, maka itu bisa dipilih dengan memilih K. Kemudian kalau tidak bisa dikembangkan, berarti anak-anak dapat memilih sangat kurang. Mungkin itu Ustadz untuk instrumennya. Mohon arahannya Ustadz. Atau ada yang mau ditanyakan dari Ibu Subeda? Terima kasih presentasi yang cukup lengkap dari proposal sampai instrumen. Ini sudah siap lah untuk tahap selanjutnya ya. Langsung nanti ke kampus, di print, kemudian nanti sekalian minta pengantar surat izin penelitian. Mungkin diskusi terlebih dahulu, silakan. Ya. Ada masukan, pertanyaan terkait dengan proposal dan instrumen. Selamat datang Bu Asih. Ini untuk indikatornya apa? Sudah cukup Ustaz? Ya, nanti saya sampaikan di belakang. Ya. Barangkali ada pertanyaan, kalau tidak ada kita tunggu terlebih dahulu feedback dari teman-teman. Monggo Bu Siti Jumidah sarannya dan Bu Asih.
Saya juga masih bingung untuk instrumennya tadi. Ini untuk Pak Edi kayaknya udah bagus. Saya belum buat seperti ini. Ya, dibuat seperti ini, udah lengkap ini Ustadz Esti, sangat lengkap. Ya. Misal saya mengambil dari nilai ulangan gimana? 3 Boleh, kali ulangan. boleh. Ya. Nanti diambil rata-ratanya seperti itu. Ya, boleh. Kalau evaluasi itu buat kriterianya dulu, nanti dibandingkan dengan data lapangan. Tapi kalau yang ini, karena ini R&D, itu berbeda. Ya. Baik, mungkin satu lagi. Melenceng dari sini, Boleh. info yang tadi di-share untuk pendaftaran Munakosa, apa betul itu sampai tanggal 6 Januari? Enggak, itu hanya contoh saja, persyaratan. Yang mau kita soroti sebenarnya persyaratannya saja. Jadi mulai semester ini, persyaratannya sudah harus dilengkapi sambil jalan begitu. Misalnya karena itu tadi tertera tangga, jadi panik ya sepeda. Panik gue ya, Bu. Ya itu salah apa namanya, belum dirubah itu tahunnya ya. Tapi yang mau kita tekankan sebenarnya persyaratannya. Jadi persyaratannya sudah mulai melengkapi dimasukkan dalam MAP. Misalnya TOEFL-nya 3 tahun ya, maksimal 3 tahun. Ya berapapun lah. Maksimal 3 tahun. Ya maksimal 3 tahun. Jadi kalau lebih dari 3 tahun ya nanti datang ke UMP juga boleh, atau di mana saja lah begitu. Nanti sertifikatnya diambil, diserahkan. Kemudian yang seminar itu idealnya sih 1 kali pemakalah ya. Kemudian nasional, internasional. Tapi kalau tidak punya ya mengikuti ya boleh begitulah. Mengikuti. Kemudian yang selanjutnya, monggo dipersilakan dulu, Ustazah, dikomentari dulu. Monggo Bu. Beda. Kalau saya tuh susah berkomentar karena penelitian saya itu kan kualitatif, tidak ada itu Ustaz, hitung-hitungannya Ustaz. Statistika nggak masuk di situ Ustaz. Oh, iya masuk ya Ustaz. Jadi saya nggak komentar ya, no comment ya. Ya. Baik, saya mau memberikan beberapa catatan ya. Catatan. Boleh rumusan masalah. Scroll ke atas. Saya pindah dulu ya Ustaz. Ini rumusan masalah. Ini Ustaz. Ini. Nah, ya oke. Ya. Instrumennya itu tadi sangat lengkap. Nah, sangat lengkap. Instrumen untuk apa? Sebenarnya kan untuk menjawab perumusan masalahnya. Iya. Bagaimana prosedur pengembangan media? Prosedurnya tadi menggunakan prosedur R&D model siapa? Sugiono ya. Sugiono. Kalau Sugiono itu mengambil dari Borg and Gold. Borg and Gold. Borg and Gold. Ya. Jadi langsung saja nanti Borg and Gold, ya, Borg and Gold. Kalau di kampus sih tidak ada, tapi saya punya Borg and Gold. Mungkin nanti ya terserah mau pakai Borg and Gold dikutip oleh
Sugiono, begitu caranya ya. Iya. Nah, cuma kalau prosedurnya Borg and Goal itu datanya itu uji coba kecil, tahap 1 direvisi, kemudian uji coba besar. Jadi ada paling tidak 2 kali itu. Jadi kalau ini untuk siswa misalnya, uji Iya. cobanya mungkin 3. Setelah ada perbaikan langsung naik menjadi 15. Naik lagi ada perbaikan lagi, disempurnakan, uji coba lagi menjadi 100, misalnya begitu. Jadi ada minimal 2 tahap lah. Ada pengembangannya, Ustaz. Ya, uji coba kecil, kan ada perbaikan itu. Apakah tulisannya tadi kalimatnya ambigu, tidak ambigu, kan diperbaiki. Nah, Iya. setelah diperbaiki, maka uji coba namanya skala besar. Nah, begitu. Nah, di situ belum muncul ya. Belum muncul. Jadi kalau konsisten pakai Borg and Goal, maka harus ada namanya tadi uji cobanya itu Iya. bertingkat ya, bertingkat. Uji coba skala kecil dan uji coba skala besar. Nah, kepada siapa uji coba skala kecil? Tadi ada siswa ya, guru ya. Jadi kalau mau ini sebenarnya sudah disertasi nih, sudah bagus ini. Jadi nanti syukur-syukur nanti bisa ngambil doktor itu ya. Amin. Ya ini sudah layak untuk doktor ini. Tinggal nanti bedanya itu SMK Muhammadiyah mana tadi? Sirampok. Sirampoknya dibuang. Jadi untuk SMK Muhammadiyah. Jadi dimanapun saja di Indonesia bisa menggunakan produknya Ustadz Edi. Jadi tidak Sirampoknya hanya sebagai subjek saja, tempat penelitian. Tapi produknya ini bisa dipakai seluruh dunia. Dunia untuk AIK ya. Nah itu. Jadi nanti untuk disertasinya kata-kata Sirampoknya dibuang. Nah begitu. Jadi produknya ini universal. Nah begitu. Universal untuk pembelajaran AIK. Nah gitu. Tapi karena ini untuk S2 ya bolehlah Sirampoknya ditambah. Nah begitu. Tapi nanti untuk S3 kata-kata Sirampoknya dibuang. Karena ini menunjukkan bahwa produk Anda adalah produk yang bisa dipakai oleh semua. Nah, gitu. Tidak hanya Sirampok, semua yang SMK yang ada IK-nya bisa menggunakan. Bahkan nanti bisa dipatenkan ya. Kalau dipatenkan nanti semua orang yang menggunakan produknya Ustadz Edi harus bayar, nah, gitu. Karena sudah dipatenkan. Ini satu. Kemudian yang kedua, ya. Jadi nanti diperjelas. Kalau konsisten dengan Borg and Goal harus ada uji coba skala kecil. Setelah diperbaiki ada kan masukan-masukan. Ya. Sampai terakhir nanti uji coba skala besar. Nah, uji coba skala besar itu kepada siapa? Nah, itu nanti ditambahkan mungkin di metode lah. Nah, metode penelitian ditambahkan. Ini nomor 1. Untuk menambah nomor 1 ya, rumusan masalah nomor 1. Sekarang rumusan masalah nomor 2. Bagaimana tingkat kemenarikan? Nah, menarik penggunaan media pembelajaran. Nah, ini menariknya penilainya siapa? Menarik peserta didik. Peserta didik ya. Iya. Didik ya. Kemudian kalau peserta didik tadi juga sama, tadi diberlakukan pakai namanya skala kecil dan skala besar. Nah, menarik. Nah, sekarang kriteria menarik seperti apa? Saya sudah membuat namanya skala ya. Skala di grup ketika presentasi Ustadzah Siti Zubaidah, saya sudah nge-share cara membuat kriteria tingkat menarik. Ya, tingkat menarik. Skalanya ya, nanti pakai rumusnya namanya pakai rumus, saya sudah membuat rumusnya juga di situ ya. Rumus min dan
standar deviasi. Nanti di-share ya, Ustaz? Sudah saya share di grup. Cara mencarinya juga. Tapi nanti saya perbarui juga boleh. Ya. Jadi hanya membuat min dan standar deviasi. Ya. Jadi nanti ketemunya antara 79 sampai kemudian dengan misalnya 85 menarik. Ya. Kemudian 86 sampai 100 sangat menarik. Cuman gitu dok sebenarnya. Hanya membuat interval. Tapi intervalnya pakai rumus min dan standar deviasi. Standar deviasi diambil dari tadi instrumennya, dari instrumennya kan ada yang sangat setuju, ada yang baik sekali, menarik sekali lah itu nanti perlu dibuat rentang. Nah, intinya membuat rentang saja gitu. Rentang. Jawaban siswa itu masuk ke rentang berapa? Nah, misalnya begitu. Oh, rentangnya 79. Karena kita sudah membuat skala, 79 itu termasuk baru menarik. Nah, begitu. Misalnya, itu nanti nomor 2 bisa dijawab dengan kriteria. Tadi di metode penelitian belum ada kriteria menariknya ya. Kriteria menarik nanti diambil dari video yang saya buat, sudah saya share di grup. Kemudian tingkat keefektifan penggunaan media. Tadi belum ada ini ya. Tadi instrumennya jauh lebih lengkap dibandingkan rumusan masalahnya. Jadi nanti bisa ditambahkan nomor 4 tadi. Nomor 4 tadi berarti tingkat efektif nanti bisa diperinci 3A, 3B, 3C. Ya. Tingkat efektif ya 3A ya. Itu efektifnya kan menurut itu instrumennya sangat lengkap itu. Dipecah nanti ya. Dipecah misalnya saya share ya. Oh ya terus saja mungkin. Misalnya, ya stop dulu boleh. Ya saya share ya. Nah yang ini. Sudah terlihat ya? Iya. Ya. Ini menarik. Ini sudah yang instrumen ini menjawab rumusan masalah ketiga, tingkat kemenarikan ini sudah. Nah, indikatornya banyak. Nah, nanti jawaban siswa sebenarnya itu skala kecil itu masuk kategori apa? Nah, misalnya begitu ya. Kategori itu nanti siklus pertama dalam artian uji coba skala kecil. Tapi di sini ada yang namanya instrumennya bagus di sini. Nah, tampilan audiovisual, kejelasan warna. Nah ini apakah bagian ketiga ini masuk bagian menarik atau disebut juga dengan namanya inovasi. Ini bisa bagian ketiga, keempat itu bisa bagian menarik dipecah menjadi kreativitas ya. Kreativitas. Ya, 3A, 3B ya. 3B kreativitas boleh. Yang sulit malah justru membuat instrumennya ya. Ini instrumennya sudah lengkap ya. Tinggal nanti dipecah yang rumusan masalah 3A, 3B, 3C. Kemudian yang 4, rekayasa perangkat lunak. Ini isinya apa? Aplikasi memiliki peluang pengembangan. Nah, ini berarti menarik, tapi 3C, bagian dari peluang pengembangan, misalnya begitu ya. Untuk inovatif. Inovatif ya. Nah, inovatif. Inovasi. Ya, bagus ya. Jadi nanti dibuat lagi kriterianya. Kriterianya untuk bagian 4, ya berarti kan memiliki inovasi ya tinggi,
cukup, kurang, sedang. Itu nanti dibuat kriteria. Saya kira itu ya. Saya ambilkan boleh menuju ke ini yang sudah saya share ya. Sudah saya share. Saya lihat. Nah, ini di grup ya. Di grup sebentar. Kemarin sudah saya tunjukkan. Nah, ini. Ini yang ini. Video ya, Ustaz. Nah, yang ini nanti diklik bagian bagian bawah. Ini apa ini? Mungkin ini. Validitas. Kemudian tidak ada triangulasi, ya tidak ada. Oh, ini punya Pak Agung ya. Saya ke ini aja. Nah, nanti ke channel YouTube saya ya. Ini sudah terlihat ya? Sudah, Ustaz. Ya. Google Chrome-nya, Ustaz. Google Form ya? Oh. Saya stop dulu berarti. Stop dulu. Baik, sambil menunggu ada pertanyaan dari Ustadz Edi. Ini sih nanti proses proposal dicek plagiasi, Ustaz. Kalau proposal enggak. Proposal enggak. Ada lagi. Jadi nanti setelah dibuat kriteria itu ya mungkin lah nanti mungkin akhir bulan lah nanti ke fakultas bawa laptop sekalian gitu, nanti diperbaiki di sana, nanti di print ya, di print. Kemudian nanti kalau datangnya Gasik ya sudah langsung dapat surat ini surat pengantar riset. Jadi kita usahakan mungkin ini sudah nampak ya. Nah, ini sudah tampil, Ustaz. Oh ya, ini channel YouTube saya, nanti klik di sini kriteria ya. Kriteria. Nah, di sini ada nih kriteria. Dan ditambah 1,8. Nah, ini kriterianya. Jadi bisa untuk evaluasi maupun bisa untuk penyusunan expert judgment, maka diperbaiki. Nah, kemudian, ini kriterianya ini, ya, terlihat ya. Iya. Ya, nanti pakai rumus ini aja dipakai. Jadi kalau ini menyesuaikan, ini disebut dengan kriteria 3. Ada yang nanti kriteria 5 ya. Jadi tadi dan ini diganti sangat baik. Tadi kan kreatif ya. Apa tadi rumusan masalah 2 apa? Rumusan masalah 2 itu menarik misalnya ya. Kemenarikan. Ya, kemenarikan, sangat menarik, cukup menarik. Nah, itu 3 saja boleh. Tapi berapa angkanya? Nah, itu nanti dulu. Kalau ini Kak, setelah dihitung ini. Setelah dihitung nanti ketemunya ini. Nah, ketemunya rumus dasarnya ini ya.
namanya min. Ya, min ditambah 1,8 kali SB. SB itu simpangan baku. Ini udah rumus. Nanti ketemunya ya jadi di atas 84 ke atas sangat menarik. Ternyata ya apa namanya data di lapangan skala kecil ya uji coba skala kecil jumlahnya 10 ya di rata-rata jumlahnya 87. Nah, berarti kalau 87 sangat menarik. Nah, berarti sudah bagus. Ini Rumus rumusnya. kayak gitu apa sih Ustaz? Bagaimana? Rumus seperti itu kayak banyak sekali Ustaz. Rumusnya itu. Rumusnya satu saja. Rumusnya satu, tapi dipakai untuk menjawab nomor rumusan masalah B dan C. Gitu. Ini rumus dasarnya. Kalau yang ini kan data lapangan ini. Setelah data lapangan. Nanti cara membuatnya ikut diputar ya ininya ya. Di dalam menyusun angket, ya menyusun angket, sekaligus juga kita menyusun namanya konversi nilainya ya. Konversi. Tadi yang di bagian depan kita sudah menyusun namanya rumusnya ya, rumusnya. Nah, bagian yang pertama ini tadi rumusnya. Rata skor ini kita peroleh dari. Nah, itu saja nanti diikuti. Nanti kalau belum paham ya kita praktekkan di kampus begitu. Tapi ini saya kira paham lah, gampang. Saya share kalau untuk pelajari. Saya share kembali di grup ya. Kalau itu sih untuk instrumen yang disampaikan ke siswa pakai Google Form nggak masalah Ustaz? Nggak masalah. Nah, kalau Google Form bisa bisa langsung di rata-rata. Jadi nanti apa namanya Google Form-nya boleh nanti. Kalau Google Form kan sudah dianalisis ya. Boleh. Kalau yang ini manual untuk yang tidak pakai Google Form ya. Oke, nanti kita konversi ke Google Form. Oh ya boleh ya. Oke, ada lagi pertanyaan? Saya kira ini udah bagus, instrumennya udah bagus lah. Tinggal nanti membuat namanya kriteria. Kriteria yang mau dipakai seperti apa. Jadi angkanya tadi rumus dasarnya pakai rumus mana begitu. Nah, kalau mau pakai Google Form kan hanya global ya, maksudnya menyajikan tabel ya 75% baik misalnya begitu ya. Ya boleh saja itu nanti. Standar minimalnya kalau sudah baik misalnya kriteria penerimaan bahwa efektif adalah di atas 75 ya boleh. Itu malah lebih ringkas. Saya kira tidak ada apa namanya perbaikan yang yang mendalam, itu cuma nambah kriteria saja sudah, instrumennya juga sudah bagus itu. Sehingga mungkin datang lebih awal, nanti setelah ujian, mungkin akhir bulan ya, akhir bulan nanti mungkin bawa laptop, sekalian syukur-syukur sebelum ke kampus di email dulu lah boleh ke saya. Nanti kalau sudah oke, print langsung nanti minta surat pengantar, sehingga mungkin tidak ngeprint 2 kali, karena sudah dikonsultasikan ke saya, kemudian saya membuat tanda tangan nanti pakai online aja begitu, nanti dikosongi formnya itu, nanti saya kirimkan formnya, kemudian nanti ke kampus mungkin agak ya mungkin jangan mendekati asar ya, karena mendekati asar nanti penyusunan administrasi surat pengantarnya itu ya mungkin perlu waktu ya, syukur-syukur dekannya ada begitu. Kalau dekannya nggak ada mungkin wakil dekan itu begitu. Ada pertanyaan lagi?
Saya kira sudah bagus. Ini untuk bisa langsung dieksekusi ya. Eksekusi nanti akhir bulan lah. Sebelum ke kampus nanti di email lagi ke saya. Kemudian saya kirimkan form untuk saya tanda tangani ya, untuk sebagai bahwa ini sudah diseminarkan. Karena syarat mendapatkan surat pengantar dari fakultas sudah diseminarkan, nanti saya tanda tangan pakai online juga boleh gitu. Atau kalau mau langsung ke fakultas juga boleh. Saya kira begitu. Oke, sukses. Mudah-mudahan tidak lama ini penelitian ini kan bisa cepat ini karena sudah instrumennya sudah ada ya. Itu sih yang surat pengantarnya ditandatangani dari sekolah juga terus dikembalikan ke kampus lagi, Ustaz. Itu nanti kalau sudah selesai penelitiannya. Ya, jadi pengantar dulu dari fakultas, kemudian penelitian, kalau sudah penelitian selesai baru dari sekolah dikembalikan. Ada lagi? Cukup jelas, Ustaz. Oh ya, nanti silakan kalau ada pertanyaan bisa disampaikan di grup, mungkin bisa menjadi pencerah juga bagi yang lain ya. Terima kasih, sukses selalu. Nanti Bu Asih, tinggal Bu Asih apa ya? Tinggal Bu Asih. Bu Asih ya, tanggal berapa ya? Tanggal 23 mungkin lah. Syukur kalau pekan depan sudah siap ya pekan depan. Saya kira udah siap kayaknya. Pekan depan aja lah ya. Monggo Bu Asih. Bu Asih. Ya diusahakan. Ini sudah mulai Berarti tinggal saya ya? Iya, dari dewek engkau malah. Ini minggu depan ya? Iya. Ini hari apa saya? Iya, tinggal terakhir minggu depan. Iya, minggu depan ya, Tat? Ya, hari Senin ya. Senin malam Selasa. Hari Senin. Iya. Bentar, minggu depan tanggal berapa? 10 ya, Tat ya? Minggu malam Senin boleh ya? Boleh, Ustaz. Minggu hari Ahad malam Senin boleh lah. Nggih. Tanggal 8 nggih. Nggih, 8. Nggih, 8. 8. Nanti saya share juga beberapa kriteria ya. Kriteria sih milih tergantung peneliti. Mau pakai Google Form boleh, tinggal nanti dikonversi saja begitu, boleh. Kalau mau tadi yang pakai hitung-hitungan bisa begitu ya. Hitung-hitungannya sebenarnya untuk menentukan kriteria saja ya, kriteria. Kalau mau kriteria kan sudah biasa ya. Kalau kriteria 5 kan kalau di UMP kriterianya 5 ya. Ada A, ada Amin, ada B+, ada B. Nah itu terserah peneliti ya, terserah. Mau pakai apa nah gitu. Biasanya semakin diperbanyak itu semakin diferensiasinya itu tinggi. Nah begitu ya. Jadi bagus begitu ya. Sangat baik, cukup, kurang. Kalau biasanya kan 3, kalau 3 itu kurang tegas gitu ya. Karena kalau nilai kan selisih 1 saja sudah menjadi berbeda misalnya begitu. Iya, saya kira begitu. Terima kasih, sukses selalu buat teman-teman semuanya. Insya Allah selesai lah semester 4 ini, sudah nampak gitu ya. Amin. Nampak. Amin. Recordingnya saya kirim ya. Iya. Kita akhiri dengan baca alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Sukses selalu. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Iya, matur nuwun.